wah si bos enak, banyak project, padahal kan belum tentu juga, ya kan? Kita nggak enak-enakan aja sih gitu kan. Kita tanggung jawab sama bulanan kalian itu loh. Gitu. Sekarang kalau kita ngomong proyek-proyek besar aja, misalnya setahun gitu, itu bisa handle berapa banyak gitu? Pernah nggak overload beneran nggak bisa handle kerjaannya? Karena kan tadi timnya berapa dari 12 ya? Nah, makanya itu salah satu cara, apa maksudnya? Bukan cara ya, maksudnya mungkin juga belum terlalu banyak ya. Saya pernah ada sekitar 8 atau 12 project itu. Cuman supaya tetap kalau dulu kita nambah staff ternyata itu nggak efektif, ya kan? Setiap project tuh nggak paling datangan bener-bener bareng itu 3. Jadi supaya kita speednya cepat dan tim ini tetap compact, saya belum kepikiran untuk bikin tim yang besar, apalagi ada pandemi kayak gini, makin nggak kepikiran saya bikin tim yang besar gitu. Jadi untuk gambar kerja kita outsource. Nah baru makanya di kantor tuh bisa, di kantor itu simultan bisa, kalau interior lebih kecil nih. Kalau interior lebih kecil, mungkin bisa 3 project aja kalau interior. Karena orang yang ngerjain kalau project kita hotel gitu, itu kan ruangannya banyak banget dan harus dikerjain bareng-bareng. Yeah. Kalau arsitektur lebih banyak, karena yang ngerjain pasti cuma 1 orang. Jadi supaya tetap compact, aku berkesimpulan, udah nih kita outsource aja gambar kerja. Karena kalau drafter kita punya sendiri, pada saat nggak ada kerjaan itu yang sakit kepalanya kan. Benar. Ya benar sih. Jadi drafter hanya kita beberapa aja. Ada pertanyaan dari kolom chat nih Mas, dari Ihsan Sidik. Tips leadership ketika menjadi head design supaya ide dari klien terdeliver dengan baik ke tim, sehingga head design-nya nggak bolak-balik revisi kerjaan anak buahnya. Tipsnya apa nih? Jadi sebenarnya buka diri sih ya. Jangan kita mematok kayak yang saya bilang tadi. Kita kan kerja untuk mereka nih. Kita jangan mematok udah mau buat kayak gini, enggak. Tapi dengerin dulu nih maunya klien, dan kita benar-benar kosong. Kita dengerin, terus baru kita bikin konsep gitu kan. Mood board mulai dikumpulin pakai reference tadi, baru kita ngobrol sama tim. Itu sih sebenarnya. Dan itu yang harus, tugas prinsipal adalah menjaga. Yang ngerjain kan berbanyak tuh. Ada yang maunya begini, ada yang maunya begitu. Apalagi kalau arsitektural enak, yang ngerjain 1 orang. Kalau interior yang ngerjain banyak orang, jangan sampai ruangan A sama ruangan B sama ruangan C nggak ada nyambung. Nah, itu tugas prinsipal tuh, ya kan, untuk ngejagain konsep, ngejagain ini. Gitu sih. Pantengin terus dari belakang. Ini kurang geser dikit gitu. Biasanya gitu, baru bikin garis itu aku udah tahu biasanya Van yang mau dibikin Van salah nih kayaknya. Jadi daripada nungguin buang-buang waktu, aku tinggal ngomong kiri gitu, kiri. Kanan gitu, kanan. Padahal sekali langsung tuh putus ya. Oh, keluar. Padahal sekali langsung 5 liner gitu ya. Kamu kurang kiri dikit. Kamu kurang kanan dikit. Wah, itu jembatan itu loh. Itu sebelum pandemi tuh Van, kayak gitu Van, tiap hari tuh Van. Jadi table to table tuh.
Akhirnya itu waktu WFH kemarin terus gimana coba table to table-nya tuh? kerjanya kebalik. Aku kerja sore. Jadi after office hour mereka kirimin report. Baru aku coret-coret gitu. Berarti ya nggak bisa langsung live kanan kiri kan? Nggak bisa, itu agak lama kita kerjanya. Agak lama banget. Nggak efektif buat kantor desain ternyata. Ya, setuju. Dan yang minta ngantor bukan aku kok, anak-anak kok malahan. Terus tadi yang pengen aku tanyain, selama berapa tahun nih Putri Bali? 12 ya? Dari 2008 ya kalau Putri Bali. Ya 12 ya. Ya. 12 tahun ini ngurusin tim ini pernah ada kendala? Pasti, itu sih pasti ya. Mungkin bisa Pasti diceritain. macem-macem lah. Ya, aku pernah ditinggal satu kantor kok. Jadi dalam waktu sebulan itu satu-satu keluar tuh sampai habis. Kenapa itu kok pada keluar tuh? Biasa. Orang itu kan masih berpikir. Nah itu yang kadang-kadang salah berpikir ya teman-teman. Bukan aku menyalahkan sih, cuman ini saran. Kalau kamu kerjanya cuman, mereka kerja di sini setahun 2 tahun keluar, setahun 2 tahun, belum setahun keluar. Aku ada yang sampai belum setahun keluar, itu sering banget kan. Pasti kita semua ngerasain hal yang sama. Padahal itu tidak menguntungkan buat mereka. Kalau mau menjadi profesional, kita owner begitu ngeliat dari semua kerja cuma setahun malas, pasti kita nggak akan terima kan. Jadi itu masalahnya sih bukan di kita, itu masalahnya di mereka sendiri. Terus habis itu ngatasinya gimana? Setelah pada keluar itu? Cari lagi. Cari lagi. Itu terulang lagi atau enggak? Pastilah ada. Cuman belakangan sih kita cuman bilang kalau sebelum keluar sebisa mungkin diisi posisinya. Jadi ada pergantian karena proyek kita kan panjang-panjang ya rentan waktunya. Jadi kalau emang pada saat di pertengahan proyek mereka harus melimpahkan tuh ada waktu sebulan 2 bulan untuk iniin dulu. Kalau enggak sih dapat baru gitu sih pecah juga kepalanya ya. Ngajarin lagi, belum lagi ngajarin setiap biro akan punya standar sendiri kan untuk menggambar dari standar CAD-nya, dari standar 3D-nya, itu pasti punya sistem sendiri gitu. Itu dulu yang di awalnya yang pasti dipelajari. Bahasanya satuin dulu gitu, baru kita ngomongin project-nya. Ya. Kayaknya itu memang masalah di semua bidang gitu sih. Iya. Training ya. Ya kita nggak bisa inilah. Mereka selalu mikirnya yang wah si bos enak banyak project, padahal kan belum tentu juga ya kan. Kita nggak enak-enakan aja sih gitu kan. Kita tanggung jawab sama bulanan kalian itu loh gitu. Beda banget lah punya biro dengan jadi desainer, itu different things. Yeah. Kita benar-benar aku kejebak menjadi entrepreneur sebenarnya. Yang entrepreneur itu partnerku. gitu ya. Iya. Aku kejebak jadi entrepreneur kalau dia memang entrepreneur kan gitu. If you love this video and brought value to you, please share, like, subscribe to the channel and tag your friends and leave a comment. And my name is Ronaldo from 2G Studio, and I'll see you on the other video.